Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita kembali lagi ke video berikutnya di aljabar linear masih tentang vektor. Oke teman-teman semua, kita akan lanjutkan lagi ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor dengan vektor dan pengalihan vektor dengan sebuah bilangan skalar. Nah, teman-teman semua, kita akan coba bahas tambahan sedikit lagi ya tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Vektor itu bisa kita jumlahkan dengan lebih dari dua vektor. Misalkan saya punya u vektor u v w, misalkan ya. Misal vektor u ini misalkan pakai ini dulu aja deh. Misalkan atau apa. Jadi kita bisa dalam bentuk ij, bisa juga dalam bentuk buka kurung ini ya. Kita tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Misalkan vektor u itu misalkan vektornya, atau pakai ij juga apa ya. Katakanlah vektornya itu misalkan 2i plus berapa, plus 2j misalkan. Vektor v misalkan i minus 3j. Nah, vektor w misalkan minus 2i plus 2j. Lalu misalkan saya kita ingin jumlahkan vektor z, misalkan vektor z itu adalah vektor u tambah, atau nggak usah gini ya, vektor u tambah vektor v tambah vektor w. Maka kita langsung jumlahkan aja setiap komponennya. I dijumlahkan dengan i, j dijumlahkan dengan j. Berarti langsung aja ya. Untuk vektor i berarti ada 2 minus 1 kan, i kan berarti minus 1 minus 2. Nah ini untuk arah i ya. Jadi 2 ditambah, kalau ini kan berarti i doang, berarti 1 i. Nah ini berarti minus 2i, berarti minus 2 ya. 2 minus 1 minus 2. Kok minus 1? Plus dong, maaf. 2 plus 1 minus 2. 2 ini plus. Nah, dan yang untuk komponen arah J berarti ya. Berarti 2 ya. Ini 2 minus 3 kan, tambah minus 3 berarti minus 3. Lalu tambah lagi 2. Berarti kurang oke. Nah, ini 2 minus 3 plus 2. Ini untuk arah J. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 2 tambah 1, berarti ini 1 ya. 2 tambah 1 minus 2, 1. 1i, atau i doang juga nggak apa-apa. Atau i aja ya, nggak usah tulis 1 ya kalau 1. Lalu ini 2 minus 3 plus 2. Berapa berarti? 2 minus 3 plus 2. Berarti minus j ya. Sorry. Berarti j ya, 1j, atau berarti plus j. Nah berarti ini vektor z-nya seperti ini, i plus j. Ini kalau kita pakai metode yang langsung dijumlahkan. Kalau misalkan kita pakainya grafis, misalkan saya sembarang aja ya, kita ada vektor 3 vektor, tapi vektornya bukan yang ini ya. Katakan ada 3 vektor sembarang aja ya, yang dimana bentuk grafisnya seperti ini. Ada vektor u, ada vektor v, ada vektor katakanlah vektor w seperti ini. Nah ini kita untuk menjumlahkan, misalkan sekarang kita mau vektor z ya. Vektor z nih, vektor z adalah u tambah v tambah w gitu kan. Nah kalau secara grafis teman-teman langsung aja kita hubung-hubungkan. Tadi misalkan, sorry. Tadi vektor z sama dengan u tambah v tambah w. Tuh kan. Nah berarti gimana kita secara grafis? Kita gambar dulu berarti u. Kita gambar dulu u. Ini u ya, dengan ini miringnya nggak sama ya. Udahlah ya, nggak apa-apa, anggap aja sama. Nah ini u, terus vektor v-nya pakai warna hijau aja. Kita gambar vektor v sini. Sekarang lanjut ya, dari kepalanya v kita lanjut ke ekornya. Dari kepalanya u kita lanjut dengan ekor v. Lanjut vektor v, sambung. Ini vektor v.
Lalu vektor ini, vektor W kita pakai biru aja, warna biru. Vektor W ke sini ya, ke kiri, ke bawah, sana bawah. Berarti dari V lanjut ke W. Misalkan gini. Misalkan. Nah, berarti ya, tadi kata kuncinya adalah dari ekor vektor pertama sampai kepala vektor terakhir. Vektor pertama apa? U. Ya kan? Ini vektor, ini vektor, maaf. Nah, ini tadi vektor W ya, ini vektor W. Vektor W. Nah, dari ekor U, vektor pertama itu ekor U tadi ya. Nah, ini ekor di sini, ekornya sampai ke kepalanya vektor terakhir. Kepalanya vektor terakhir berarti vektor W, kepalanya di sini. Nah, berarti ini dari ekor sampai kepala kita tarik. Nah ini adalah vektor ini adalah vektor Z, yaitu vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Nah, gitu. Jadi teman-teman semua, sekarang bagaimana dengan pengurangan vektor? Pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Itu ya. Nah, misalkan ada vektor A. Vektor A ini katakanlah vektor A itu adalah vektor V atau vektor U kurang vektor V. Vektor U kurang vektor V. Kalau pakai yang komponen ini, kita pakai misalkan tadi vektor U kurang vektor V. Ini tinggal ini ya. Ini tinggal kasih minus gitu. Berarti ntar semua komponennya dikurangin. Sederhana lah, ini teman-teman bisa. Kalau grafis teman-teman, ketika vektor itu dikasih minus, ini kan berarti AU minus V. Tanda minus ini dalam grafis berarti dia ini ya. Ini berarti dia arahnya dibalik nanti teman-teman. Jadi tanda minus pada vektor itu dia membalikkan arah, sehingga kalau kita gambarkan dalam grafis ya, jadi misalnya dari vektor U ini ya, vektor U kita gambar ulang, vektor U ke atas, nah ini misalnya vektor U tadi. Nah, kita lihat vektor V. Vektor V itu tadi awalnya arahnya ke kanan. Ketika minus V berarti dibalik arahnya ke kiri. Berarti sekarang balik ke sini. Nah, gitu, dengan panjang yang sama ya, dengan besar yang sama. Oke. Nah, sehingga ya dia dibalik arahnya. Hasil akhirnya yaitu lagi-lagi dari ekor ke kepala. Jadi ini vektor V ya. Ini minus V nih. Ini minus V. Berarti tadi hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah vektor A. Vektor A yaitu vektor U minus vektor V. Gitu. Jadi itu kurang lebih ya teman-teman tentang penjumlahan multiple vektor dan pengurangan. Ya, jadi jangan minus itu membalikan arah. Oke, jadi kalau kita bikin kesimpulan teman-teman semua, berarti ada beberapa sifat ya, sifat operasi vektor. Yang pertama ya, ingat sifat ini. Saya katakan ingat. Nah, gitu kan. Yang pertama teman-teman semua, bahwasannya vektor, jika ada penjumlahan vektor U plus vektor V itu sama dengan V plus U. Nah, ini sama. Ya, lalu teman-teman semua, ya jika yang kedua, ketika kita kalikan ada vektor U ditambah dengan 0, ya maka sama dengan 0 ditambah vektor U sama dengan U, gitu ya, nggak berubah. Lalu yang ketiga, apabila kita U dikurangkan dengan vektor U, maka akan menjadi vektor 0, jadi ya 0 gitu. Vektor 0 ya, vektor isinya 0, betul ya. Yang keempat, nah ini teman-teman ingat ya,
jika ada sebuah skalar K dikalikan dengan U, maka katakanlah maaf, jika misalkan ada K dikalikan dengan K sebuah bilangan skalar dan juga ada N sebuah skalar juga dikalikan dengan vektor U, itu nilainya sama aja kalau misalkan kita kalikan dulu K dengan N baru kita kalikan dengan U gitu. Ini vektor ya, vektor ya, ini. Oke. Ini K dan N ini adalah bilangan skalar ya. Nah, ini sama. Itu ya teman-teman semua ya. Dan untuk lalu misalkan ada K dikalikan dengan sebuah bilangan skalar K dikalikan dengan vektor U tambah vektor V, itu nilainya sama dengan K dikalikan vektor U ditambah dengan K dikalikan dengan vektor V. Yang keenam, ada nggak ya? Oke. Oh ini. Jika ada bilangan skalar K dijumlahkan dengan bilangan skalar N, ya, dikalikan dengan vektor U, dikalikan dengan vektor U, maka ini sama dengan K dikalikan dengan vektor U ditambah dengan N dikalikan dengan vektor U. Nah, ini beberapa sifat-sifat yang teman-teman mungkin butuhkan ya. Oke, teman-teman semua. Lalu teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas tentang, masih di bahasan yang sama, kita akan membahas tentang, masih berbicara vektor. Sekarang ketika kita berbicara tentang vektor, misalnya tadi, kita akan berbicara tentang norm atau panjang vektor, atau jangan panjang ya, besar vektor atau besar vektor. Oke, teman-teman semua, seperti kita akan bahas di sini aja ya, bahasan yang baru aja. Sini ya. Oke. Nah, di sini. Pastikan view. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang norm atau besar vektor. Nah, teman-teman semua, ya. Ketika misalkan kita punya vektor, katakan kita gambar beneran sekarang ya. Ini ada vektor ya. Nah, ini di koordinat kartesius. Nah, ini ada y, ini ada y min, x dan x min. Katakanlah saya punya vektor u adalah vektor 2i plus katakanlah plus berapa ya? Plus berapa nih? Plus 2 tambah plus 5j misalkan ya. Nah, teman-teman semua, atau jangan 3i plus 5j. 3i plus 5j. Nah, berarti kan dia punya komponen ke arah x 3 sebesar 3 dan dia punya komponen ke arah j, ke arah y sebesar 5. Berarti kalau kita gambarkan misalnya ini 1 2 3 4 ini 5 juga, ini 1 2 3 4 5. Nah, misalkan berarti dari awal dari titik 0 ya, titik 0 di sini 3i plus 5j, berarti ke arah x dia sebesar 3 ya. Ke arah x sebesar 3, teman-teman semua. Oke, nah ini ya. Dan ke arah j sebesar 5. Nah, ke arah j sebesar 5 berarti kan di sini paduan antara sini ya. Nah, ini berarti ini vektornya vektor u seperti ini. Ya, dimana dia ke arah x atau 3i, berarti dia ini 3, dia ada 2 komponen nih, Nah, ini pertanyaannya teman-teman,
Jadi kalau kita gambar nih, sini kalau kita gambar lagi di sini nih tadi ini. Set ya. Nah, dia punya dua komponen teman-teman semua ya. Berarti dia punya komponen ke arah I itu sebesar 3 ya kan. Ini 3I dan ke arah J ke atas ini sebesar 5 gitu. Ini harusnya lebih gede harusnya ini. Saya gambarnya agak salah nih. Harusnya ini 3 yang ke atas harusnya lebih tinggi ya. Oke lah, kita bikin agak proporsional sedikit. 5 misalkan 5 gini. Set. Nah, ini 5 gitu. 5J. Nah, ini. Nah, berarti ini sini. Nah, ini ya. Nah, ini vektor U-nya tadi. Ini vektornya tadi. Ini vektor U-nya. Nah, jadi ini tuh komponen-komponennya kalau kita pecah dia mengandung dua komponen, ada arah I3 dan arah J5 gini ya. Pertanyaannya berapa panjang vektornya? Nah, ini vektor ini. Nah, ini panjangnya berapa? Panjangnya itu merepresentasikan apa? Besarnya tadi saya udah bilang ya. Panjangnya berapa teman-teman? Nah, untuk mencari panjang vektor U tersebut ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan teorema Pitagoras. Yang mana ini kan berarti sebenarnya kalau kita lihat ini kan seperti sisi miring dari sebuah segitiga ya teman-teman. Ya, ini kalau kita gambarkan seperti ini, kita gambar ulang nih. Ini tadi ya. Vektor ini vektor U tadi ya. Vektor U ya. Ini kan dia ada dua komponen ya. Ada komponen ke arah I-nya tadi ke sini. Ya. Ini yang 3 ya, 3I. Sini ada komponen arah J. Nah, 5J. Nah, berarti kan sebenarnya untuk mencari panjang ini bisa pakai Pitagoras. Makanya sehingga panjangnya itu ya, panjang U. Untuk mencari panjang U, panjang vektor U tersebut ya, itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Bisa menggunakan Pitagoras, yaitu berarti kita pakein aja nih U. Nah, lambangnya untuk mencari panjang vektor atau besarnya vektor itu lambangnya seperti ini teman-teman semua. Nah, lambangnya seperti ini ya. Gitu. Jadi lambangnya seperti ini ya. 2 ya. Nah, gini. Nah, ini. Itu teman-teman semua. Berarti pakai Pitagoras. Pitagoras seperti apa? Berarti gini ya. Nah, berarti 3 kuadrat ya. 3 kuadrat teman-teman semua ya. Gini. Atau jangan gitu, jangan gitu. Gini. 3 kuadrat tambah 5 kuadrat terus diakarin. Nah, seperti Pitagoras gitu. Berarti ini berapa? Akar 9 tambah berapa nih? 25 ya. Berarti berapa? Akar 9 tambah 25 akar 3. Akar 36. Berarti panjangnya adalah akar 36 berapa? 6 apa ya, tergantung. Kalau ini vektor kecepatan berarti 6 meter per second gitu. Kalau ini vektornya vektor posisi berarti 6 meter gitu. Jadi ini 6 gitu. Nah, ini gitu cara mencari panjang vektor teman-teman semua gitu ya. Oke, nah. Maka kalau kita bisa bikin bentuk yang lebih umum, ketika U itu dia bisa kita gambarkan dia seperti ini ya. UI plus UJ ya. Maka untuk mencari panjangnya teman-teman semua kita bisa pakai Pitagoras, yaitu UI kuadrat tambah UJ kuadrat gitu. Dan ini teman-teman semua, ini kita sebut apa ya, lambang notasi ini sebutnya adalah norm dari vektor, norm vektor U. Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi norm itu istilah aja. Oke. Begitu teman-teman semua untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Insya Allah kita tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.